Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jikalau kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian tidak dapat menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia pelaku kezaliman dan pelaku kekufuran. Dan di antara karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua saat ini, ikhwani fi din, azanillahu wa iyyakum, Allah mempertemukan kita di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula wa bismihi al-a'zam alladhi idza su'ila ajaba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua di dalamnya, agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali nanti di surganya ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang Allah kecualikan di dalam firman-Nya di dalam surat Az-Zukhruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhillau yawmaidin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin." Semua orang yang saling mencintai satu sama lain, mengasihi satu sama lain di dunia ini, ma'asyarul muslimin, kata Allah, nanti di akhirat akan saling bermusuhan, akan saling bertentangan. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang saling mengajak satu sama lain kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan satu sama lain di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Ibnu Katsir, dia seorang mufassir, ahli tafsir, kata beliau rahimahullah taala, fa kullu musadaqatin wa musahabatin li ghairi Allah fa innaha qadi'u wa tasiru adawatan yawm al-qiyamah. Seluruh persaudaraan, seluruh persahabatan yang bukan dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dibangun atas amar ma'ruf nahi munkar, nanti pada hari kiamat akan sia-sia, bahkan kata beliau akan menjadi permusuhan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Tirmidzi rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis qudsi, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fi wal mutajalisina fi wal mutazawirina fi wal mutabadilina fi." Sungguh
telah pasti kecintaanku, kata Allah, kepada orang-orang yang saling mencintai karenaku, kepada orang-orang yang saling duduk sesama mereka karenaku. Dan mudah-mudahan kita pada malam hari ini, ikhwani fiddin, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di tempat ini ya bersama untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW, dan mereka yang saling menziarahi sesama mereka karenaku, dan mereka yang terakhir kata Rasulullah, mereka yang saling berbagi sesama mereka karenaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pasti kecintaanku untuk mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua di dalam hadis qudsi yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainal mutahabbuna bi jalali al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilluh." Di manakah orang-orang yang saling mencintai karenaku, kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, kata Allah, yaitu pada nanti pada mahsyar, aku akan menaungi mereka pada hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah peringatan, karena peringatan tersebut bermanfaat, berguna bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena ayat Allah inilah kita dapat berkumpul sama-sama ya untuk saling menasihati satu sama lain, mengingatkan satu sama lain. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dengan sanad yang hasan, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dari Ummu Salamah. Ummu Salamah salah seorang istri Rasulullah SAW yang bernama Ummu Salamah Hindun bint Umayyah Al-Makhzumiyah. Dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha mengabarkan, anna Rasulullah SAW kana idza asbaha, ya bahwasanya Rasulullah SAW setiap selesai salat subuh, Rasulullah SAW senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, wahai Rabbku, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang thayyib, yang halal, dan amalan yang diterima. Inilah kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW senantiasa setelah salat subuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Maka pada kesempatan kali ini, ikhwani fiddin, azanillah wa iyyakum ajma'in, bapak-bapak yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak diri sendiri dan Anda sekalian untuk sama-sama merenungi doa yang Nabi SAW katakan tersebut. Dan hadis ini semoga ya mudah-mudahan banyak pelajaran dan hikmah yang dapat kita petik bersama. Ikhwan fillah, azanillah wa iyyakum ajma'in. Doa yang Rasulullah SAW katakan ini, ya susunan kata-katanya, kalimat-kalimatnya ringkas, simple, singkat. Akan tetapi doa ini, ma'asyiral muslimin, mengandung, menyimpan makna yang luas, memberikan kepada kita pelajaran yang banyak, bahkan prinsip dalam kita menjalani kehidupan yang semu dan menipu ini, ma'asyiral muslimin, yang dimana Rasulullah SAW menjadikan doa ini sebagai pembuka hari-hari beliau, sebagai pembuka aktivitas-aktivitas beliau di pintu hari beliau. Yang pertama, Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Kemudian Rasulullah SAW meminta rezeki yang halal. Dan terakhir Rasulullah SAW meminta amalan yang diterima. Dan ketiga hal ini, ikhwani fiddin, azanillah wa iyyakum ajma'in, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
adalah sumber keberkahan, sumber kebaikan di dunia dan di akhirat. Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum ajma'in. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat ini, ikhwan, adalah ilmu agama. Karena seluruh ayat yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim, hadis-hadis Rasulullah SAW, pujian yang ada di Al-Quran Al-Karim, dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW hanya tertuju kepada ilmu agama. Karena Rasulullah SAW bersabda tentang ilmu dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian, kata Nabi SAW, wahai para sahabat, lebih mengetahui tentang ilmu dunia daripada aku, kata Rasulullah. Jadi ilmu agama, ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum ajma'in, adalah sumber kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairin yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebahagiaan di dunia dan di akhirat, Allah inginkan baginya kebahagiaan, kebaikan, Allah pahamkan baginya tentang agamanya, agama Islam. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk diri kita, ikhwan, kata Rasulullah SAW, Allah pahamkan bagi kita agama Islam. Artinya kalau kita dijauhkan daripada agama Islam, dari ilmu agama, ikhwan, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala ketika beliau mensyarah hadis ini di dalam kitabnya Fathul Bari ala Sahih Al-Bukhari, kata beliau, "Faman utiya al-ilma faqad utiya al-khaira kullahu wa man hurimahu fahuwa mahrum." Barang siapa yang Allah berikan untuknya ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya sumber kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan sebaliknya, barang siapa yang Allah halangi, jauhkan ia daripada ilmu agama, maka ia termasuk orang-orang yang merugi, wal-'iyadzu billah. Dan Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, "Ma min khairin fid dunya illa min atharil ilmi, wa ma min syarrin fid dunya illa min atharil jahl." Tidaklah kebaikan yang ada di muka bumi ini, ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum ajma'in, kecuali disebabkan karena ilmu agama. Dan tidaklah kejelekan, keburukan yang ada di muka bumi ini, ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum ajma'in, kecuali disebabkan karena kejahilan. Oleh karena itu, ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum ajma'in, ilmu agama adalah sumber kebaikan. Kalau kita ingin diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala di urusan rumah tangga kita, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala di pola pikir kita, di ibadah kita, maka satu-satunya jalan adalah menuntut, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama yang berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kenapa harus sesuai dengan pemahaman para sahabat? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu." Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innahum fi shiqaq." Dan juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Dan juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah." Dan sekian ayat-ayat Al-Qur'anul Karim menerangkan untuk kita semua, ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum ajma'in, bahwasanya prinsip kita di dalam beragama, di dalam melakukan atau beragama Islam adalah mengikuti Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan juga banyak hadis Rasulullah SAW yang menerangkan hal demikian. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu,
Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi kata Rasulullah adalah generasiku. Manusia yang ada di generasiku yaitu para sahabat. Kemudian orang yang datang setelah mereka yaitu para tabi'in. Kemudian orang yang datang setelah mereka yaitu yang mengikuti para tabi'in. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, yu'khadul ilmu minkum, thumma mimman sami'ahu minkum, thumma mimman sami'ahu minkum. Ilmu itu kata Rasulullah SAW diambil dari kalian wahai para sahabat. Kemudian diambil dari orang yang mendengarkannya dari kalian wahai para sahabat. Kemudian ilmu itu diambil dari orang yang mendengarkannya dari kalian. Ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum ajma'in. Oleh karena itu, ketika kita menuntut ilmu, ikhwan, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempelajari agama Islam harus bersilsilah, harus bersumber. Bukan asal comot ayat sini, hadis sini. Tidak, ikhwan. Agama kita agama Islam, agama yang bersumber, agama yang berdasar, agama yang memiliki sanad, agama yang memiliki sanad yang dipercayai. Sehingga sanad yang dipercayai ini, ikhwan, bisa kita jadikan sebagai sumber, sebagai dasar. Oleh karena itu, ikhwan fillah, a'azzanillahu wa iyyakum ajma'in, Allah Subhanahu wa taala meninggalkan orang-orang yang beranggapan bahwasanya orang yang berilmu itu sama dengan orang-orang yang tidak berilmu. Ada sebagian kita beranggapan, ikhwan, orang yang berilmu itu sama dengan orang-orang yang tidak berilmu. Allah meningkari anggapan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun." Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan pertanyaan, hal, apakah? Dan pertanyaan di dalam bahasa Arab banyak macamnya. Dan pertanyaan di dalam ayat ini, ikhwan, adalah pertanyaan ingkari. Maksudnya pertanyaan pengingkaran. Artinya tidak akan sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Di dalam ayat ini, di dalam surat Al-Mujadalah, dan juga bisa kita sebut dengan Al-Mujadilah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman di antara kalian yang memiliki ilmu, bukan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, narfa'u darajati man nasha'. Kami akan mengangkat ya orang-orang yang kami kehendaki, kata Allah Subhanahu wa taala, beberapa derajat. Sahabat Zaid bin Harithah, beliau menafsirkan ayat ini, ikhwan. Maksudnya kami mengangkat beberapa derajat orang-orang yang kami kehendaki, yaitu dengan ilmu agama. Dengan ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, Al-Qur'an. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan derajat suatu kaum dengan Al-Quran. Kita semua tahu, ikhwan, ada seorang mantan budak dari kalangan tabi'in, yaitu kalangan yang datang setelah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Mantan budak dari negeri Habasyah, negeri yang sekarang dinamakan Ethiopia. Beliau mantan budak yang dimiliki oleh seorang wanita, Habibah bintu Maisarah. Akan tapi apa, ikhwan? Beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajatnya dengan Al-Qur'anul Karim. Siapa beliau, ikhwan? Beliau adalah Atha ibn Abi Rabah. Atha ibn Abi Rabah. Beliau adalah murid senior dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Suatu ketika Abdullah bin Umar, anaknya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma, menziarahi kota Makkah. Menziarahi kota Makkah untuk umrah. Kemudian orang-orang mengetahui keberadaan Abdullah bin Umar di Makkah. Langsung orang-orang Makkah yang berbondong-bondong mengunjungi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ingin bertanya tentang perkara-perkara agama, meminta fatwa kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma? Apa kata Abdullah bin Umar?
Kata beliau, aku heran kepada kalian wahai penduduk Mekah. Aku heran kepada kalian. Kenapa kalian bertanya kepadaku tentang perkara-perkara agama kalian dan meminta fatwa kepadaku, sedangkan Atha bin Abi Rabah bersama kalian, di tengah-tengah kalian. Di dalam kisah yang lain, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum ajma'in, salah seorang khalifah, pemimpin kaum muslimin dari Bani Umayyah, Sulaiman bin Abdul Malik, suatu saat beliau pergi haji bersama kedua anak beliau. Kemudian setelah beliau sampai ke Mekah dan bertawaf di Baitullahil Haram, di Ka'bah, beliau bertanya kepada ajudan beliau, di manakah Atha bin Abi Rabah? Saya mau bertemu dengannya. Lalu ajudannya menjawab, Atha bin Abi Rabah sedang salat di tiang sana. Kemudian khalifah, sang raja, pemimpin kaum muslimin, mendatangi Atha bin Abi Rabah, dan beliau menunggu Atha bin Abi Rabah sampai Atha bin Abi Rabah menyelesaikan salat. Setelah Atha bin Abi Rabah menyelesaikan salatnya, beliau mengucapkan salam kepada Atha bin Abi Rabah dan bertanya tentang manasik haji, rukun-rukun haji, syarat-syarat haji dan lainnya. Setelah Atha bin Abi Rabah menjawab semua pertanyaan raja pun berpamit untuk menyelesaikan manasik haji awal. Dan di tempat sa'i di Mas'a, ketika raja dan kedua anaknya sa'i, kedua anaknya mendengar seruan yang mengatakan bahwasanya tidak boleh orang yang berfatwa, tidak ada orang yang berfatwa di Masjidil Haram kecuali Atha bin Abi Rabah. Lalu kedua anaknya bingung, bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, kami mendengar barusan orang yang berseru bahwasanya tidak boleh orang yang berfatwa di Masjidil Haram memberikan fatwa hukum-hukum Islam di Masjidil Haram, halal haram di Masjidil Haram kecuali apa? Sedangkan engkau barusan mendatangi seorang tua renta hitam. Apa jawaban ayahnya? Sang khalifah, sang raja, sesungguhnya orang tua yang kalian maksud itu, orang yang tadi kita hormati itu adalah Atha bin Abi Rabah. Subhanallah, Atha bin Abi Rabah. Kemudian ayahnya, ya sang khalifah, menasihati kedua anaknya, wahai anakku, carilah ilmu agama, carilah ilmu agama, menuntutlah ilmu, tuntutlah ilmu agama. Karena apa? Karena rakyat bawahan bisa dihormati dengan ilmu. Karena mantan budak bisa unggul derajatnya dari seorang raja. Kenapa? Karena ilmu agama. Oleh karena itu, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum ajma'in, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Inilah bukti firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat beberapa derajat orang beriman di antara kalian dan orang yang memiliki ilmu agama. Kemudian ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum ajma'in, dengan ilmu agama kita dapat terselamatkan dari fitnah yang terjadi di suatu masa yang telah memakan banyak mayoritas manusia. Seseorang dapat terselamatkan dari fitnah dikarenakan ilmu agama. Ikhwani fillah, fitnah yang terjadi di suatu masa yang telah memakan banyak korban manusia, hanya orang yang berilmu yang terselamatkan dari fitnah tersebut. Seperti contoh dalam peperangan Waqa'atul Jamal, peperangan Jamal. Di dalam peperangan ini, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum ajma'in, menerangkan bagi kita semua bahwasannya seseorang dapat terselamatkan dari fitnah karena ayat dan hadis yang ia ketahui, yang ia hafal. Kita tahu semuanya yang namanya peperangan Jamal. Peperangan ini, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum ajma'in, adalah sebuah fitnah, sebuah pertikaian, peperangan yang terjadi di antara dua kubu para sahabat. Kubu Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga kubu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ajma'in. Sebenarnya peristiwa ini, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum ajma'in, ya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Ushul Sunnah, yajibul insanu amma syajara bainahum. Ya, kita harus menjaga diri kita, lisan kita dari pertikaian-pertikaian yang terjadi
di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bahkan para ulama kita mengatakan yutwa wa la yuru. Lembaran-lembaran tersebut ya kalau bisa ditanam, dibenamkan, jangan diriwayatkan lagi. Akan tetapi yang saya maksudkan ya pada kejadian ini ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum ajma'in bukan kejadian ini, akan tetapi pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, peperangan ini. Dan yang perlu kita ketahui ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum ajma'in bahwasanya waqa'atul jamal, peperangan Jamal sebuah takdir yang Allah sudah takdirkan di antara para sahabat, bukan karena hawa nafsu di kalangan para sahabat. Dan peperangan Jamal ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum ajma'in, Jamal di dalam bahasa Arab artinya onta. Dan kenapa disebutkan peperangan Jamal peperangan onta? Karena ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha saat itu menunggangi ontanya. Beliau keluar dari rumahnya menunggangi ontanya, menaiki ontanya untuk menemui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dengan satu tujuan. Ia meminta kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk menangkap orang yang pernah membunuh Utsman radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi para sahabat yang lain ketika mereka melihat ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha keluar sendirian menunggangi ontanya, dan negara saat itu sedang konflik, sedang ada masalah, sedang genting-gentingnya ikhwan, mereka berinisiatif untuk mengamankan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha sampai ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha tiba di tempatnya Ali bin Abi Thalib. Akhirnya para sahabat berkumpul di sisi Aisyah radhiyallahu taala anha dengan satu tujuan untuk mengamankan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha sampai beliau tiba ke tempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anha. Kenapa demikian ikhwan? Seperti yang kita sampaikan tadi, karena negara pada saat itu sedang konflik, sedang ada masalah. Karena Utsman radhiyallahu taala anhu baru saja dibunuh. Beliau dibunuh oleh kaum Khawarij. Kemudian para sahabat yang lain melihat para sahabat berkumpul di sisi Aisyah radhiyallahu taala anha, mereka pun ikut serta, dan murid-murid ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pun ikut serta, sehingga orang menyangka ikhwan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha telah membuat suatu atau sebuah pasukan yang besar. Karena terkumpul di sisi Aisyah radhiyallahu taala anha kumpulan yang begitu besar. Dan disinilah bermain orang-orang yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Mereka mendatangi Ali bin Abi Thalib, mengabarkan kepada Ali bin Abi Thalib bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha telah membuat sebuah pasukan yang besar dan ingin memerangi kalian. Pada saat negara-negara sedang konflik, sedang ada masalah, sedang genting-gentingnya ikhwan, berita-berita seperti ini mudah dipercayai. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memerintahkan pasukannya untuk membela diri. Akhirnya terjadi peperangan ikhwan, pertikaian di antara para sahabat yang telah memafatkan begitu banyak para sahabat Rasulullah SAW. Inilah bahayanya hoax ikhwan, bahayanya berita bohong, apalagi yang sedang viral-viral. Kalau kita ambil begitu saja tanpa kita cross terlebih dahulu, tanpa kita tadabbur terlebih dahulu, tabayyin terlebih dahulu, yang rupanya berita ini, berita yang viral ini adalah berita hoax, berita bohong, akan disebabkan oleh berita ini pertumpahan darah yang kaum muslimin seperti di dalam peperangan Waqa'atul Jamal. Dan pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa ini yang perlu kita garis bawahi, bahwasannya di antara para sahabat yang tidak ikut serta dalam peperangan ini adalah sahabat yang namanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau melihat pasukan dipimpin oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau langsung tersadar, teringat dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan." Tidak akan sukses, tidak akan beruntung, tidak akan menang, tidak akan jaya suatu kaum kalau dipimpin oleh seorang wanita, kalau pemimpinnya seorang wanita. Walaupun pada saat itu ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum ajma'in, Aisyah tidak dianggap menjadi seorang pemimpin, akan tetapi tiba-tiba beliau satu-satunya wanita berada di depan pasukan kaum muslimin.
Dan pihak ketiga tadi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha telah membuat sebuah pasukan yang besar ini memerangi kalian. Maka terjadi peperangan yang tiba-tiba, pertikaian yang tiba-tiba, dan yang terselamatkan dari peperangan ini ikhwani fillah azanillah wa iyyakum ajma'in, yang terselamatkan dari darah kaum muslimin para sahabat adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa demikian ikhwan? Karena hadis yang ia ingat dari Rasulullah SAW. Juga di dalam peperangan Siffin yang peperangan antara kedua belah pihak sahabat, kedua kubu sahabat, kubu Ali bin Abi Thalib dan juga kubu Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan yang perlu kita ulangi yang perlu kita camkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan para sahabat Rasulullah SAW dengan tujuan yang rendah. Mereka tidak melakukan demikian itu dengan hawa nafsu mereka, tidak. Akan tetapi mereka melakukan tersebut ini mencari kebenaran. Akan tetapi ada yang benar dan ada yang salah. Dan yang terselamatkan dari kejadian ini ikhwani azanillah wa iyyakum ajma'in, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, laki-laki sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu atau sahabat Abu Bakar, atau yang menyebabkan kedua kubu ini damai ikhwani fi din azanillah wa iyyakum ajma'in adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan pada saat itu kubu Ali dipimpin oleh anaknya, karena Ali telah wafat, yang naik menjadi khalifah adalah anaknya Hasan ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in selama 2 bulan. Kemudian sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib ingin menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian ia mengatakan, wahai Hasan, aku pernah mendengar sebuah hadis dari kakekmu. Siapa? Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna bani hadha la sayyidun yuslihullahu bihi baina ta'ifataini 'azimataini ikhtalafata min al-mu'minin. Sesungguhnya anakku ini, cucuku ini, Hasan ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum adalah seorang tokoh yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendamaikan kedua kubu kaum muslimin yang sedang bertikai. Subhanallah, setelah Hasan mendengar hadis ini, hadis yang disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, langsung beliau tersadar. Langsung beliau menyerahkan khalifah kepemimpinan kaum muslimin kepada Muawiyah bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Langsung kedua kubu pada saat itu azanillah wa iyyakum ajma'in damai. Padahal kedua kubu ini, kubu Ali dan kubu Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in, telah lama bertikai. Bahkan tahun tersebut dinamakan tahun perdamaian. Apa yang menyebabkan mereka damai ikhwan? Apa yang menyebabkan mereka damai? Satu hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu ikhwani fi din azanillah wa iyyakum ajma'in, dengan ilmu agama terkadang tertutup isu-isu yang menyebabkan pertumpahan darah di antara manusia. Dengan ilmu agama syubhat-syubhat kaum khawarij terbantahkan. Dengan ilmu agama syubhat-syubhat yang menghalalkan, yang mencela, mencaci maki para penguasa, yang mudah mengkafirkan sesama kaum muslimin terjawab dengan ilmu agama. Tentu ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan sebaliknya ikhwan, terkadang karena kebodohan akan menyebabkan seseorang terbunuh, bahkan dirinya sendiri terbunuh. Sebagaimana ilmu agama akan menyelamatkan orang tersebut dari hal demikian ikhwani fi din azanillah wa iyyakum ajma'in. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwani fillah azanillah wa iyyakum ajma'in. Ya, kita sampaikan tadi bahwasanya terkadang karena kebodohan orang itu terselamatkan, atau karena kebodohan ia menyebabkan seseorang terbunuh, atau orang lain atau dirinya sendiri terbunuh. Di sebuah riwayat, di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu,
Rasulullah SAW menceritakan bahwasannya ada seorang pada zaman Bani Israel yang telah membunuh 99 jiwa. Subhanallah, Allah musta'an. 99 jiwa dibunuh oleh ikhwan. Preman luar biasa. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, dan hadis ini ikhwan, hadis yang sahih, hadis yang benar. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, preman ini atau orang ini ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia bertanya kepada orang kampungnya, di manakah orang yang paling berilmu di kampung ini? Kata para ulama ikhwan ketika mereka mensyawarkan hadis ini awal taufik Allah Subhanahu wa taala, awal Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada orang ini. Karena yang ditanya yang pertama kali ikhwan adalah orang yang berilmu, bukan orang ahli ibadah. Karena orang ahli ibadah ikhwan, kalau dia tidak berilmu, tidak ada ilmu agama yang dimiliki, ia mungkin tidak mampu membenarkan saudara. Akan tetapi orang yang berilmu ikhwan, otomatis ia dapat membenarkan atau menasihati saudaranya, walaupun ia di dalam dirinya masih ada kekurangan di dalam mengamalkan ilmunya. Akan tetapi ia telah memahami akidah yang benar, telah mengetahui ilmu hadis, telah mengetahui ilmu tafsir, telah mengetahui ilmu fikih, telah mengetahui ibadah yang benar, sehingga ia dapat menerangkan kepada saudara-saudaranya tentang tata cara Rasulullah SAW berwudu, bagaimana Rasulullah SAW sholat, bagaimana Rasulullah SAW berhaji, berumrah, bagaimana wanita, tata cara wanita sholat, hukum-hukum seputar haid, syarat-syarat taubat, menjelaskan syubhat-syubhat di dalam akidah, mengajarkan kepada manusia ilmu bahasa Arab. Akan tetapi orang ahli ibadah saja ikhwan, belum tentu dia bisa menerangkan isi agama Allah Subhanahu wa taala, karena kesolehannya yang ada dalam dirinya ikhwan hanya sebatas untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu orang tadi yang ingin bertobat ini ikhwan fillah azanillah wa iyyakum ajma'in, ia bertanya di manakah orang yang paling berilmu di kampungnya. Akan tetapi apa yang terjadi ikhwan? Ia diarahkan kepada rahib pada zaman dahulu ikhwan, orang yang ahli ibadah, bukan orang yang berilmu sesungguhnya. Dan terkadang ikhwan kita mendapati orang ahli ibadah, Allah Ta'ala alam, disangka orang yang berilmu. Mungkin Allah Ta'ala alam karena mungkin pakaiannya atau penampilannya menyerupai orang yang berilmu. Akan tetapi ketika kita tanya tentang tafsir, tidak tahu. Ia belum memahami ilmu hadis, ia belum memahami ilmu tafsir, ia belum mengkaji kitab-kitab akidah, ia belum mempelajari ilmu nahwu, ia belum mengkaji hadis-hadis yang menerangkan tata cara Rasulullah SAW berwudu, tata cara Rasulullah SAW berhaji dan seterusnya. Akan tetapi ia sudah ditokohkan karena kesolehan yang luar biasa, sehingga ia dijadikan sebagai referensi, sebagai rujukan. Oleh karena itu, ikhwan fillah azanillah wa iyyakum ajma'in, orang yang tadi ingin bertobat ini diarahkan kepada orang yang ahli ibadah, bukan orang yang berilmu yang sesungguhnya. Kemudian ia mendatangi, kemudian ia memberitahu kepada orang yang ahli ibadah ikhwan, ya orang ahli ibadah ini bahwasanya ia telah membunuh 99 jiwa manusia dan sekarang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban orang ahli ibadah yang disangka tadi orang yang berilmu ikhwan? Katanya, tidak. Setelah kamu membunuh 99 jiwa, sekarang ingin bertobat kepada Allah, tidak ada itu tobat bagimu. Allahu Akbar. Ini jawaban orang ahli ibadah yang dikira berilmu tadi ikhwan. Orang yang ibadah yang dijawab, yang tidak memahami pemahaman yang benar, seringkali menjawab pertanyaan dengan perasaan. Bagaimana ia mengatakan pintu taubat Allah Subhanahu wa taala tertutup, sedangkan Allah Subhanahu wa taala belum menerbitkan matahari dari barat? Bukankah Rasulullah SAW mengatakan innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharqir? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima taubat seorang hamba sebelum gargar. Para ulama menjelaskan gargar, makna dari gargar itu ikhwan, sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa seseorang dan nyawa tersebut belum mencapai kerongkongannya ikhwan,
sebelum terjadi demikian ikhwan, Allah masih menerima taubat seorang hamba. Dan juga penjelasan yang kedua kata para ulama, al-ghargara, yang dimaksud dengan ghargara tersebut adalah ketika seseorang melihat azab yang akan datang di hadapan matanya ikhwan, dan dia pasti akan mati dengan karena azab tersebut, maka di situ Allah tidak akan menerima atau taubatnya tidak bermanfaat baginya. Karena apa? Karena dia bertaubat karena keterpaksaannya saja, bukan karena kecintaan dan pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah taubatnya Fir'aun la'natullahi alaihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma adrakahu al-gharq qala amantu." Ketika air laut itu sebentar lagi menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya ikhwan, barulah Fir'aun mengatakan amantu, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apakah taubatnya itu bermanfaat bagi dirinya ikhwan? Tidak bermanfaat. Oleh karena itu ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum ajma'in, orang ahli ibadah tadi, orang ahli ibadah tadi yang ditanya oleh orang yang ingin bertobat tadi ikhwan, menjawab dengan perasaannya. Maka seringkali kita mendapatkan ikhwan orang ahli ibadah, ia mendapatkan orang yang ahli ibadah, akan tetapi jauh dari ilmu, ia menjawab dengan perasaannya. Maka ini ikhwani fillah azza wa iyyakum ajma'in, kita lanjut. Jadi orang ahli ibadah ini menggunakan perasaan ikhwan, menggunakan perasaan di dalam menjawab pertanyaan orang yang ingin bertobat. Seringkali kita mendapatkan ikhwan orang ahli ibadah, orang yang saleh, akan tetapi yang tidak memiliki ilmu, seringkali menggunakan perasaan ikhwan, bukan menggunakan standarisasi ilmu, bukan menggunakan standarisasi mengetahui di dalam agama Islam, bukan menggunakan standar yang diakui di agama Islam, di agama kita, agama Islam. Akan tetapi banyak di antara mereka yang menggunakan perasaan ini. Dan orang yang berilmu ikhwan fillah azza wa iyyakum ajma'in, dan orang yang berilmu ikhwan fillah azza wa iyyakum ajma'in, kalau orang yang berilmu, maka ia akan menilai sesuatu itu dengan ilmunya. Mungkin ini wallahu ta'ala alam, saya kira kaidah umum baik di dalam ilmu-ilmu akhirat maupun di dalam bidang-bidang dunia. Seperti misalkan di bidang-bidang dunia, kalau seseorang berbicara itu berbicara dengan ilmu. Seseorang yang berilmu ikhwan, ia lebih berbicara, atau ketika ia berbicara lebih ilmiah. Ia hati-hati di dalam memvonis sesuatu. Ia sedikit berbicara. Sebagai contoh, misalkan di dalam sebuah penyakit, di sini akan nampak yang dokter dan yang bukan dokter. Ada yang bukan dokter ikhwan, berjam-jam dia membahas tentang penyakit begini, begitu, bagaimana, berjam-jam. Akan tetapi seorang dokter, ia hanya mengeluarkan kalimat-kalimat yang ringkas. Itu pun dasarnya ilmiah. Begitu juga di dalam ilmu agama ikhwan. Tidak sedikit orang-orang berbicara tanpa dasar ilmiah, hanya menggunakan perasaannya saja. Masa ini saja tidak boleh? Saya atau kami sudah melakukan yang demikian sudah lama. Masa tidak boleh? Masa orang-orang yang luar sana yang sudah melakukan seperti yang kami lakukan ini tidak boleh? Berarti standarisasi kebenaran itu ikhwan ada pada orang yang banyak melakukannya. Kami sudah terbiasa melakukan hal demikian. Apakah ada istiadat itu ikhwan adalah standarisasi di dalam agama Islam? Bukan. Akan tetapi standarisasi di dalam agama Islam ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum ajma'in adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, dan sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian kisah yang terakhir ikhwan, bagaimana kebodohan ini bisa menyebabkan seseorang terbunuh.
ya disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya ada seseorang ikhwan, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi habbatus sauda dawarun likullidah. Ya, jintan merah itu, jintan hitam itu, habbatus sauda adalah obat untuk seluruh macam penyakit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi rupanya kitab hadis yang dipegang oleh orang ini ya salah cetak. Kalau kita lihat ikhwan, habba di kalimat habba, di kata habba itu ada huruf ha, kemudian huruf ba. Ba itu berapa titiknya? Satu atau dua? Satu. Akan tetapi di kitab orang ini ikhwan yang dia pegang, yang dia baca, ba-nya itu menjadi 2 titik. Jadi bacanya hayatu sauda, hayatu as-sauda. Artinya apa? Ular hitam itu obat untuk segala macam penyakit. Allah. Setelah dia membaca hadis ini, ikhwan, ia langsung mencari ular hitam, memburu ular hitam. Kemudian ia mendapati. Lalu apa yang terjadi, ikhwan? Ia makan ular hitam tersebut dan ia meninggal dunia. La ilaha illallah. Maka pentingnya ikhwan di sini bertanya. Apalagi yang aneh-aneh begini. Ular hitam adalah obat untuk seluruh macam penyakit. Harus bertanya ikhwan fi din azza wa iyyakum ajma'in. Baik. Ya. Sebenarnya banyak pelajaran yang bisa kita dapat petik dari doa Nabi ini yang kita baca tadi, ikhwan, hadis yang kita baca tadi. Akan tetapi mungkin waktu yang membatasi. Maka kesimpulannya ikhwan fillah azza wa jalla ajma'in, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali hari beliau dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Maka hendaknya kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggali atau tidak lupa dengan doa ini setelah salat subuh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan kalau kita perhatikan doa ini, ikhwani fi din azza wa jalla ajma'in, yang pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta apa? Ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu agama lah ikhwan sumber rezeki yang halal. Karena kalau kita tidak paham tentang ilmu agama ikhwan, mungkin bisa jadi kita terjerumus ke dalam muamalah yang dilarang di dalam agama Islam, sehingga penghasilan kita menjadi halal. Dan dengan ilmu agama ikhwan, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tanpa ilmu agama ikhwan, kita ria itu kita melakukan ibadah hanya ingin dipuji oleh orang lain, dilihat oleh orang lain. Ria ini ikhwan termasuk kesyirikan. Walaupun syirik kecil akan tetapi dia dosa besar. Kata Rasulullah SAW, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang aku paling khawatir kepada kalian, yang menimpa kalian wahai para sahabat. Beliau sedang berbicara dengan para sahabat. Aku khawatirkan, yang paling aku khawatirkan terhadap kalian wahai para sahabat, yaitu syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, iya. Apa mungkin saja ia beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ibadahnya tersebut tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man 'amila 'amalan laisa fi amrina, laisa 'alaihi fi amrina, fa huwa radd." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, suatu ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, kata Rasulullah, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, ikhwan fillah azza wa jalla ajma'in. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Dan sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita nanti di surganya, mempertemukan kita lagi nanti di surganya bersama para nabi, para syuhada dan para orang-orang yang jujur. Allahumma amin. Subhanallahumma wa bihamdihi
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.